Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada hari Minggu ini. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah semua itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami mengerti dan kami melakukan dalam hidup kami. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi setiap daripada kami yang mendengar. Juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan isi hati-Mu, Tuhan berkati urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam satu renungan yang sangat menarik ya. Dengan perikop di penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yohanes 5 mulai ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan firman Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dan bersama-sama mendiskusikan. Dan bersama-sama mendengarkan. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Kita tahu bahwa pintu gerbang domba ini adalah dekat dengan pintunya Bait Allah, di mana semua korban sembelihan yang mau dibawa itu semua dibawa melalui pintu gerbang domba ini. Jadi korban yang mau dibawa ke Bait Allah untuk diperiksa semua dibawa melalui pintu gerbang domba ini. Ini jadi dekat sekali dengan Bait Allah. Dan di serambi-serambinya yang 5 itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi bukan cuma 1-2 orang, saudaraku, tapi sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi kolam itu diyakini, dipercaya bahwa akan ada yang menggoncangkan. Ketika itu tergoncang dan siapa yang pertama masuk ke dalam kolam, maka dia akan beroleh kesembuhan secara mukjizat. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan kolam itu dan menggoncangkan air itu. Jadi di sini di Alkitab terjemahan LAI dikatakan malaikat Tuhan ya. Tapi di banyak terjemahan bahasa Inggris dan aslinya itu tidak ada perkataan malaikat Tuhan. Hanya malaikat saja ya. Malaikat itu kan bisa tanda petik dari Tuhan, bisa juga yang sudah memberontak. Dikatakan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? 38 tahun. Jadi dikatakan orang ini 38 tahun lamanya sakit dan berbaring, ya. Dan ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi tidak jelas ya secara spesifik orang ini kenapa. Cuman dia dalam kondisi berbaring dan telah 38 tahun sakit, ya. Dan dia berada di tempat itu. Ya, kita tidak tahu apakah dia 38 tahun di kolam itu atau dia 38 tahun sakit dan kebetulan dia di kolam itu. Tapi yang jelas dia tidak mungkin tidur di kolam itu. Jadi mungkin ada orang yang membawanya ke sana, terus membawa kembali setiap hari dan setiap hari mengantar ke sana. Jadi istilahnya dia percaya bahwa di tempat itu dia ada kemungkinan bisa disembuhkan. Itu pertama. Terus Tuhan Yesus melihat itu bertanya kepadanya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Tuhan Yesus yang nanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Padahal orang itu jelas kepingin sembuh. Tapi di dalam segala keterbatasannya, dia hanya cuman kepingin, tapi tidak punya keyakinan ya.
Kita lihat ayat berikutnya, ayat 7. Jawab orang sakit itu kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia itu jawabnya itu bukan kayak orang, ya aku mau sembuh dah. Kayak orang itu ngerasa ulo, kayak orang itu sambat sama Tuhan. Aku tuh tidak ada yang nulungi. Jadi aku tidak mungkin bisa sembuh. Istilahnya kan sekarang orang itu sudah menyatakan sendiri bahwa dia itu tak bisa sembuh di situ. Tapi dia tetap menantikan di situ. Jadi harapan kosong lah istilahnya. Karena apa? Ketika aku menuju ke situ, orang lain sudah mendahului dia. Jadi dia kan berbaring. Kondisi kita nggak tahu, bisa lumpuh, bisa stroke. Karena stroke bisa karena banyak masalah ya, pincang atau dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dia tidak leluasa untuk bisa segera lompat masuk ke dalam kolam. Jadi take note ya, kita tadi baca di ayat sebelumnya dikatakan sejumlah besar orang sakit terbaring. Jadi bukan hanya orang ini saja yang menanti-nantikan kolam Bethesda ini untuk supaya airnya terguncang dan mereka rebutan untuk masuk. Jadi ternyata orang banyak, saudara. Dan tidak tiap hari terguncang, mungkin tidak setahun sekali, mungkin juga cuma mitos, kita tidak tahu. Karena bicara hal yang real, ini kan pertama ini bukan dari Tuhan. Ini kalau kita telusuri lebih teliti, ini paganisme, Helenisme, paganisme. Jadi sesuatu yang ada kaitannya dengan sihir pada zaman Yunani, Romawi pada waktu itu, memang banyak sekali aliran-aliran menganut ya aliran sesat ya, kita katakan seperti percaya dengan sihir, dengan hal mujizat yang tidak masuk akal. Dan ini termasuk salah satu diantaranya. Masuk ke kolam bisa langsung sembuh. Ini bukan dari Tuhan. Jelas bukan dari Tuhan. Tapi banyak orang, kita dikatakan banyak sekali orang sakit ya. Mungkin kalau kita bicara sakit secara fisik, mengharapkan mujizat. Tapi kita lihat hari-hari ini. Seringkali banyak dari kita bukan hanya sakit secara fisik, tapi sakit secara mental, secara spiritual. Mungkin orang yang sudah putus asa, tidak punya harapan. Orang yang mungkin sudah bertahun-tahun menggantungkan pengharapan pada PHP ya, pengharapan palsu, sesuatu yang kosong. Tapi tetap berharap, tapi tahu pasti tidak dapat. Ya contoh misalnya percaya sama jimat, tahu bahwa kedukun itu seringkali tidak bisa menghasilkan apa-apa, tapi tetap kedukun, tetap tanya sama ahli rama, tetap pergi ke tempat-tempat yang dikatakan mistis, katanya bisa membawa orang kaya. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang mengharapkan pada hal tersebut, seperti orang-orang sakit di tempat ini, tetap sakit, tidak akan sembuh. Bahkan punya pikiran bahwa dia tidak akan bisa menjadi yang pertama masuk untuk mendapatkan kesembuhan. Nah ini seringkali hal-hal seperti ini menimpa kepada kehidupan kita hari-hari ini. Kalau kita merefleksikan untuk apa yang terjadi di kolam Bethesda dengan apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Seringkali banyak dari kita tuh datang ke satu tempat mengharapkan mujizat, sesuatu yang bisa memulihkan kehidupan kita. Mungkin yang sakit hatinya bisa dilepaskan. Mungkin yang kepahitan bisa melepaskan. Mungkin yang sangat khawatir bisa melepaskan khawatirnya. Mungkin yang sakit fisik bisa sembuh secara fisik, yang mungkin mengalami masalah rumah tangga bisa selesai masalah rumah tangganya. Tapi kenyataannya kita mengharapkan pada pengharapan yang salah ya, sehingga satu, kita mengharap pada tempat, kita tidak mengharapkan pada Tuhan. Kepada malaikat pun dikatakan salah kita kalau mengharapkan suatu pada malaikat ya. Nah lanjut ya, ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi meskipun orang itu tidak menjawab kepada Yesus secara langsung mau, tapi Yesus tetap menyembuhkan orang itu. Bahkan dia mengatakan bangunlah, dia memerintahkan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat ya. Kita tahu hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa, saudara. Di Israel pun hari ini beberapa orang yang percaya, yang menganut
Judaism ya, mereka pada hari Sabat tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan lift pun ada yang lift khusus untuk orang Yahudi yang memang menghargai Sabat, sehingga lift itu berhenti di setiap lantai, membuka dengan sendirinya, memberikan kesempatan orang untuk tidak melakukan apa-apa. Mencet tombol lift pun tidak boleh kalau kita bicara yang Yahudi ortodok ya. Jadi itu waktu itu kejadian hari Sabat ya. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tapi yang menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah, ini menarik ya saudaraku ya. Jadi ternyata dia sembuh itu bukan karena dia percaya sama Yesus. Dia tidak tahu Yesus itu siapa. Nah, jadi kita balik sekarang. Dikatakan Bethesda. Bethesda itu artinya apa? Bahasa Ibrani artinya rumah, house of mercy. Rumah kasih karunia. Jadi itu betul-betul tempat kasih karunia. Kalau dalam bahasa Ibraninya artinya. Jadi orang ini betul-betul menerima kasih karunia. Dia itu tidak layak untuk menerima. Dia mengharapkan paganisme, mengharapkan pada sesuatu yang sihir, yang sesat, yang bukan dari Tuhan. Dia mengharapkan dia sembuh. Dan dia telah lama berada di tempat itu. Memang sakitnya 38 tahun, kita tidak tahu dia berapa lama di tempat itu. Tapi dikatakan dia telah lama. Yesus tahu dia telah lama. Kayak tahunan lah. Lama saudaraku, kita bicara tahunan lama. Saya baru-baru ini, minggu lalu ya, saya mengalami operasi katarak. Operasi katarak, operasinya cepat, saudara. 15 menit selesai. Dalam arti saya diberi tetes mata saya ya, berapa kali supaya ketika dilakukan operasi ambil kataraknya pakai laser, disedot kataraknya terus selalu lensa matanya diganti dengan lensa yang membuat pandangan saya menjadi normal ya, enggak pandangan jauhnya enggak bermasalah lagi. Enggak usah pakai kacamata lah ya. Tapi itu prosesnya cepat sekali. Tetapi untuk supaya ini semua menjadi stabil, saya harus menunggu 1 bulan. Jadi selama 1 bulan ini seperti saudara sekarang lihat saya, kacamata yang sebelah kanan yang operasi katarak ini nol dan tetapi karena kacamata bacanya itu masih sama seperti dulu plus ya. Ya, saya tidak bisa pakai untuk membaca. Jadi kalau membaca dengan kondisi nol gini saya harus menjauhkan. Nah, supaya ini semua menjadi normal, saya harus menunggu 1 bulan. 1 bulan itu kelihatannya singkat ya. Lama saudaraku. Ini sudah seminggu, 10 hari. 10 hari itu saya merasa lama. Karena apa? Setiap kali saya membaca, saya kesulitan. Karena sebelum 1 bulan, sebaiknya saya tidak bikin kacamata. Yang maksudnya tidak ngukur. Karena ukurannya ini mungkin belum bisa stabil, bisa berubah. Jadi saya harus menunggu 1 bulan. 1 bulan itu lama, saudara. Menurut saya menjalani lama. Apalagi orang ini. Dikatakan dia sakit 38 tahun. Dan sudah lama dia berbaring di tempat itu menunggu. Dia tuh mengharapkan sesuatu yang palsu, yang bukan dari Tuhan. Yang istilahnya kalau kita ngomong hari ini tuh sesat ya. Istilahnya mengharapkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Menyembah berhala. Tetapi Tuhan tetap tanya sama dia. Tuhan tuh tahu tempat itu tempat sesat, tempat bukan tempat dari Tuhan. Tapi orang yang mungkin merasa dia cari Tuhan tidak bisa sembuh, akhirnya dia ke tempat itu, Bethesda ya, rumah kasih karunia, house of mercy. Dia ingin disembuhkan, meskipun yang menyembuhkan bukan Tuhan, pokoknya dia ingin sembuh. Tapi Tuhan tetap dengan kasih karunia-Nya, dia memberikan kesembuhan kepada orang ini. Meskipun orang ini jawabannya bukan, ya aku mau disembuhkan Tuhan, enggak. Tapi dia kayak ngeresulo, wah aku kepingin sembuh, tapi setiap kali aku ini hanya goncang saya mau jebur ke kolam pertama, mesti ada orang yang mendahului saya, karena tidak ada orang yang bantu saya. Jadi seakan-akan gak ada orang yang membantu saya untuk saya sembuh. Jawabannya seperti itu. Tapi tetap dia mengalami kesembuhan dan dia tidak tahu itu Tuhan Yesus. Padahal kita semua tahu Tuhan Yesus telah melakukan sedemikian banyak mujizat sampai pada saat itu. Tapi dia tidak tahu. Karena dia selalu di sana tiap hari. Berusaha menunggu air kolam untuk bisa nyemplung, bisa sembuh.
Dia tidak ngerti. Tapi tetap Tuhan menyembuhkan dia. Nah, terus di ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Ayat 17, tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi apa yang kita ambil dari kesimpulan dari perikop ini? Ya, ada 3 poin penting sekali. Yang pertama, bahwa banyak dari kita dalam kehidupan kita di dunia ini, kita itu mengharapkan pada sesuatu yang salah. Sesuatu yang kayak dikatakan PHP, memberikan pengharapan palsu. Salah yang kita harapkan ini salah. Ya, kita mengharapkan pada manusia. Jadi firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengharapkan pada manusia, yang bergantung mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jelas itu firman di Yeremia sudah mengatakan itu. Tapi seringkali dalam kehidupan ini kita seperti itu, seperti orang yang sakit, mengharapkan sesuatu yang salah dan mengharapkan kepada yang salah, tetapi kita mengharapkan mujizat terjadi. Meskipun kita tahu dalam hati kita itu tidak akan terjadi. Seperti jawabannya orang yang sakit itu katakan, setiap kali akhirnya, nah, jadi setiap kali ada kesempatan sembuh, dia tuh nggak punya waktu untuk bisa sembuh. Nah, seringkali kita juga hari-hari ini banyak dari kita tuh mengalami hal seperti itu, mengharapkan pada sesuatu yang salah, mengharapkan pada kekayaan, mengharapkan kepada uang, mengharapkan pada kekuasaan, mengharapkan kepada hal-hal seperti sihir, tenung, dukun, dan lain sebagainya. Kita tahu itu tidak akan bisa membuat kita kemana-mana. Kalau memang ada dukun yang bisa membuat orang kaya, tidak ada orang kerja, semua hanya pergi ke dukun. Loh benar. Kalau ada benar dukun yang bisa menyembuhkan orang dengan mujizat, rumah sakit dokter tidak laku, semua ke dukun. Semua ke tenung. Bukan begitu. Nah, ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Menggantungkan sesuatu yang salah. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan Yesus. Di sini jelas dikatakan, dalam kondisi yang salah pun ketika kita ketemu mengalami perjumpaan sama Tuhan, kita mengandalkan Dia. Kita mengalami perjumpaan, kita akan mendapatkan kesembuhan. Banyak dari kita mungkin ke gereja, kita mengharapkan gereja bisa membantu kita, agama bisa membantu. Tidak bisa, saudara. Kita ke gereja, kita beragama, kalau kita tidak ketemu sama Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami mujizat. Kita tidak akan mengalami kesembuhan. Kita tidak akan mengalami terobosan-terobosan. Nah, kenapa orang ini, meskipun dalam segala kesalahannya dia salah loh. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tapi percaya kepada, dikatakan airnya tergoncang, nyemplung langsung sembuh, itu sesuatu yang sihir, ya, paganisme. Itu salah, saudara. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menerima kasih karunia Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Meskipun dia tuh tidak tahu siapa Yesus, tapi mengalami perjumpaan. Perjumpaan itu membuat dirinya yang tidak kudus ini menjadi tahir, menjadi kudus. Membuat dirinya yang sakit ini menjadi sembuh. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan segala-galanya. Kita semua tahu ceritanya Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat, dia adalah Saulus, penganiaya pengikut Kristus. Semua pengikut Kristus, orang Kristen di mana-mana dikejar, dibunuh, dianiaya oleh Saulus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus sendiri. Yesus menyamar dia menjadi buta. Dan dia mengalami perubahan. Dia mengalami terobosan dalam kehidupannya. Dan dia menerima kasih karunia Tuhan, sehingga dia bertobat penuh, dan dia menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi murid yang luar biasa, sampai kita semua tahu bahwa perjanjian baru itu lebih dari 50%. Itu ditulis oleh Rasul Paulus.
Ya, pertama, kita mengharapkan pada sesuatu yang salah karena kita tidak mengharapkan pada Tuhan. Kedua, kita harus mengalami perjumpaan. Ya, apapun yang kita percaya dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ya, kita harus mengalami perjumpaan, ketemu sama Yesus dalam agama kita. Sebab tanpa itu kita tidak akan mengalami breakthrough, tidak akan mengalami terobosan, tidak akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Ketiga, terakhir, bahwa kita harus dikatakan engkau telah sembuh, ya, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kenapa dikatakan jangan berbuat dosa lagi? Saudara tahu dosa, bahasa Yunani-nya itu hamartia, miss the target, salah sasaran. Kalau kita ngelempar di bullseye itu, di sasaran tuh, berusaha untuk mengenai sasaran tengah, kita meleset. Nah, itu namanya salah sasaran. Bahkan kita nggak masuk ke dalam lingkaran itu, kita keluar, itu salah sasaran. Itu artinya dosa. Contohnya adalah kursi dibuat untuk supaya kita bisa pakai kursi untuk tempat kita bisa duduk. Di meja, duduk untuk belajar, untuk bekerja. Tetapi seringkali kita juga pakai kursi untuk mungkin kita mau ganti lampu ya. Wah, enggak sampai tangannya, akhirnya kita pakai kursi, kita naik. Itu namanya hamartia, salah sasaran atau apa? Dosa. Atau mungkin kita pakai kursi untuk ngeprok maling yang masuk ke dalam rumah misalnya. Bisa berhasil. Kita pakai untuk ganti lampu berhasil. Kita pakai untuk ambil barang di lemari bagian atas bisa. Tetapi itu namanya dosa, salah sasaran. Nah, Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita tidak salah sasaran dalam kehidupan kita. Karena ketika kita salah sasaran, kita tuh buka celah. Contoh gini, dalam hal makanan misalnya. Dokter ahli gizi mengatakan, oh makanan A, B, C, D, F, G, terlalu banyak gula, karbohidrat itu tidak baik. Bisa menyebabkan kita kena kencing manis ya. Bisa menyebabkan kita bermasalah nantinya di kemudian hari dengan jantungnya, dengan banyak hal lah. Kalau bicara ginjalnya, dengan tekanan darahnya. Jadi kalau kita melanggar, istilahnya terus-menerus kita terus makan manis, makan gula dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Salah sasaran karena kita ditargetkan tidak boleh makan banyak manis. Dan salah sasaran kita membuat kita akhirnya apa? Sakit, saudara. Nah, sakit ini itu adalah karena kita membuka celah dan si jahat ini memberikan pijak. Nah, kehidupan yang salah kita itu, dosa kita itu memberikan pijakan kepada iblis untuk masuk dalam bentuk sakit penyakit. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita. Dikatakan misalnya kalau kita berasumsi orang yang sakit di perikop ini adalah orang yang kena stroke. Orang kena stroke kenapa ya? Salah satunya karena tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi mungkin penyebabnya bisa karena gula. Terlalu banyak makan gula, sehingga ginjalnya, insulinnya, pankreasnya tidak bisa produksi dengan baik. Ginjalnya rusak. Akhirnya dia bisa kena stroke, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga dia kena stroke. Jadi apa yang Tuhan katakan adalah jangan kita membuka celah. Karena berbuat dosa itu membuat kita membuka celah. Dan celah itu akan dipakai oleh si jahat untuk masuk dalam kehidupan kita. Dalam bentuk sakit penyakit, dalam bentuk kehancuran rumah tangga, dalam bentuk pertengkaran, dalam bentuk kemiskinan. Banyak cara si jahat itu masuk dalam kehidupan kita ketika kita membuka celah atau berbuat dosa. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita renungkan perikop ini. Pertama, jangan mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi, yang salah, yang bukan Tuhan. Tapi andalkan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, usahakan kita bisa mengalami perjumpaan sama Tuhan. Ketemu sendiri, baik itu di dalam gereja, kita beribadah, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita bekerja, kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Usahakan kita ketemu sama Tuhan, mengalami perjumpaan sama Tuhan. Karena perjumpaan itu yang memberikan kita terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Ketiga, jangan membuka celah. Jangan berbuat dosa sehingga kita membuka celah. Memang tidak ada yang sempurna dalam kehidupan itu. Oleh karena itu kita perlu cermin, ya, untuk bisa melihat. Cermin itu apa? Bisa melihat apakah kita sudah baik belum.
Kalau dalam kehidupan, cermin itu apa? Hukum Taurat, hukum Tuhan, firman Tuhan, hukum kasih. Itu merupakan cermin. Apakah kita sudah melakukan kehidupan kita seperti yang sesuai Tuhan mau? Memang kita tidak sempurna. Tapi ketika kita selalu introspeksi, melihat kepada cermin, maka kita akan segera bisa merubah hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan seperti orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena dia menerima kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, jangan berbuat dosa lagi, jangan buat pijakan lagi untuk si jahat dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih mengingatkan setiap daripada kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan dengan tidak mengandalkan kepada hal-hal yang duniawi yang salah, tetapi hanya mengandalkan kepada Engkau dan mengusahakan supaya dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setelah itu berusaha supaya tidak membuat pijakan bagi si jahat dengan selalu melakukan introspeksi dalam kehidupan kita dengan cermin, yaitu hukum kasih, hukum Taurat yang Tuhan telah berikan, supaya kita bisa segera membenahi hal-hal yang tidak berkenan dan tidak baik dan bukan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap daripada kami dengan berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu memberkati, melindungi, menyertai, menolong, menghibur setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.